Oke, tes. Oke, mohon maaf. Sebenarnya saya sudah buat video dari transaksi 11 hingga 16, tapi ternyata HP saya lag. Ini mudah-mudahan HP saya tidak lag lagi. Jadi saya akan memberikan penjelasan untuk transaksi 11 hingga 15 atau 16 ya. Karena tadi sudah saya input, sudah terrecord. Jadi kalau misalnya saya input kembali, maka nanti akan jadi double record. Jadi untuk transaksi ke-11 itu ada pembayaran biaya reparasi peralatan ya. Itu sama dengan pembayaran biaya atau beban dari telepon dan listrik. Jadi kita langsung ke banking, lalu spend money. Nah, di sini untuk di sini kita rubah menjadi petty cash. Oke, di sini kita rubah menjadi petty cash. Oke. Nah, lalu cek numbernya itu kalian sesuai dengan soal, itu adalah voucher kas kecil atau VKK. Ini stripnya 04. Oke. Lalu date-nya itu 9 2017. Oke. Lalu amount-nya sendiri, ini ada garingnya belum ditambahin garing lagi di sini. Oke, baru bisa di tap. Amount-nya sesuai dengan nominal soal ya, 150.000. Nah, di sini $150,000 and 0 cents itu jumlahnya. Nah, memonya adalah pembayaran biaya reparasi peralatan. Oke. Biaya reparasi peralatan bulan, jangan lupa bulannya biar tahu. Agustus 2017. Oke. Oke, lalu kita klik tab lagi. Nah, di sini account. Oke, account-nya di sini adalah masuk ke repair and maintenance expense ya. Sini, jadi kita use accounts. Jadi bukan accrued expense. Caranya sama seperti yang accrued expense, tapi di sini kita repair and maintenance karena biaya reparasi peralatan ya. Repair itu reparasi. Oke, lalu bila sudah, kita bisa klik tab. Nah, ini job dikosongkan. Nominalnya adalah sekian. 150, out of balance-nya 0 ya, 0. Oke, itu sudah. Bila sudah ini, kita bisa cek di Ctrl R. Oke. Nah, di sini sudah ya, sudah ada. Lalu kalian bisa record. Kebetulan karena saya tadi sudah mengerjakan, jadi bisa sudah terrecord ya. Jadi di sini petty cash-nya itu nominalnya adalah 2.750.000 sebelum dikurang ini. Nah, karena ini sudah 2.600.000, saya sudah merecord, jadi saya tidak bisa record lagi karena kalau misalnya saya record nanti ada double entry dan itu sangat-sangat fatal. Itu tidak boleh kita record kembali. Jadi ini saya cancel. Nah, itu untuk transaksi ke-11 ya. Jadi kalian nanti langsung record aja. Oke, sorry, baterai running low, jadi saya colok dulu sebentar. Oke, sudah saya colok. Jadi tadi ada tangan saya ya, kelihatan atau gimana ya, mohon maaf. Oke, lalu transaksi ke-12 itu adalah penerimaan piutang dagang. Yang pertama juga sudah ada penerimaan piutang dagang. Yang ini adalah dari Sandan Wawa. Kop bukti transaksinya masih Quintoys. Karena ini bukti kas masuk, masih berhubungan dengan penjualan ya kalau penerimaan piutang. Lalu kita receive, jangan enter sales. Enter sales itu untuk penjualan kredit atau tunai. Lalu kita menerima piutang dagang, maka ini receive. Nah,
Di sini tetap cash in bank sama. Di sini nominal atau balance-nya itu sudah jadi 21.201.800. Ini sudah ditambahkan di penerimaan piutang, karena yang tadi saya bilang, saya tadi sudah buat videonya tapi ternyata HP saya lag, saya mohon maaf. Oke. Jadi otomatis saya hapus video tersebut. Jadi saya hanya untuk transaksi 11 sampai 15 saya hanya akan memberikan langkahnya saja. Oke. Jadi di sini adalah deposit account, tuh accountnya dia cash in bank. Oke, lalu kita pilih customer di sini. Oke, sebentar. Oke, ini customernya. Nah, customernya adalah Sandan Wawa ya. Oke. Customernya Sandan Wawa. Oke, kelihatan ya. Nah, customernya Sandan Wawa. Lalu kita pilih use customer Sandan Wawanya. Untuk ID-nya itu lihat di soal. Dia nota kontan, maka NK strip 03. Oke. Untuk tanggal juga sesuai dengan soal September. Kebiasaan saya harus garing lagi, jangan lupa. Oke, lalu klik tab. Nah, amount-nya harus diisi sesuai dengan nominal, yaitu adalah sebentar. Amount yang itu adalah 916.300. Lalu klik tab. Oke, payment sudah. Lalu klik tab lagi. Nah, kan keluar harusnya di sini keluar invoice-nya ya. Tapi karena sudah tercatat maka tidak keluar di saya. Jadi nanti kalian akan keluar di sini invoice-nya setelah klik tab. Setelah kalian isi nominal ini, di sini akan keluar itu adalah FQ strip 096, tapi seperti biasa di sini nomornya itu pasti akan 0000 sekian gitu. Nah, kalian bisa edit dengan klik tanda panah di sebelahnya, di sebelah open tuh sebelah kiri. Nanti ada di sini kalau di kalian klik di situ, lalu klik lagi tanda panahnya untuk yang kedua kalinya, baru kalian ganti yang 000 tersebut menjadi FQ strip 096, lalu klik OK, lalu close. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Tapi close-nya bukan close di sini ya. Jadi nanti ada optionnya. Saya tidak bisa menjelaskannya di sini karena sudah terrecord di sini, jadi tidak keluar. Nah, nanti di sini ada amount. Setelah sudah diganti di sini, kalian klik tab agar keluar diskon dan amount applied-nya. Oke, jadi nanti amount applied itu harus keluar ya, harus keluar angkanya. Lalu nanti dia akan pindah ke sini total applied-nya dan out of balance-nya itu 0. Oke, lalu nanti setelah kalian record itu ada keluar kolom sales link account. Jadi langsung otomatis ke sales link account. Kebetulan harusnya bisa ya saya tadi, tapi karena sudah lag HP jadi tidak bisa, harus saya hapus videonya karena begitu saya play video lagi tidak bisa di play. Jadi ya mau gimana. Jadi setelah kalian record di sini ya, itu nanti akan keluar sales link account otomatis. Jadi kalau misalnya yang di video sebelumnya yang untuk edit sales link account itu nanti ada account receivable yang cash in bank. Nah, di situ langsung terbuka, atau ini saya close dulu ya. Nanti saya kasih lihat nih sebentar. Ini saya close. Jadi setelah kalian record ini, setelah kalian record itu nanti akan keluar ini. Sebentar mana? Ini. Nah, nanti akan langsung masuk ke sini. Nanti akan langsung masuk ke sini otomatis, dan ada 2 di sini. Nah, kalian hanya diganti yang bawah saja karena di sini kosong awalnya. Kosong. Nanti kalian langsung ganti ke sales discount. Kenapa sales discount? Karena ini adalah penjualan secara kredit dan mendapatkan diskon.
Jadi langsung ganti sales diskon saja. Oke, lalu nanti klik oke. Ya, itu nanti yang akan keluar setelah kalian record di penerimaan piutang dagang ini ya. Oke. Karena saya sudah record duluan tadi maka tidak keluar, mohon maaf. Lalu kita masuk ke bukti transaksi yang ke-13. Itu adalah penjualan tunai, masih di sales. Lalu kita enter sales lagi. Nah, penjualan tunai itu pasti customer lalu pelanggan tunai. Oke, sebentar. Ya, oke. Itu pelanggan tunai, maka use customer. Nah, di sini tetap COD karena langsung. Nah, invoice-nya sesuai dengan itu, nota kontan yang keluar berarti NK strip 03. Lalu tanggalnya juga jangan sampai salah. Oke. Lalu di tab lagi, ship-nya itu adalah quantity. Saya juga sudah merecord ini, jadi mungkin item number-nya mungkin tidak keluar. Jadi ini ship-nya di soal saya adalah keluar ternyata. Ship-nya adalah Play-Doh. Oke, Play-Doh. Oke. Lalu price-nya sama kan dengan yang soal ya. Di sini 55.000. Oke, lalu yang kedua adalah boneka Barbie. Dia quantity, ship itu quantity ya, quantity barang tersebut. Kita pilih Barbie. Oke. Lalu harganya adalah 65.000, lebih mahal 10.000. Oke, nah bila sudah kita lihat soalnya apakah ada biaya angkut. Freight itu biaya angkut, ternyata tidak. Nah, terus ada pajak 18.500, betul. Nah, karena ini adalah penjualan tunai. Oke, ini penjualan tunai. Maka paid today itu kita isi sesuai total amount. Jadi penjualan tunai itu paid today harus diisi dengan nominal total amount-nya ini ya. Oke. Jadi seperti ini. Kita klik tab. Nah, sehingga balance due-nya itu adalah 0. Balance due itu harus 0. Oke. Nah, satu lagi, karena tidak ada karena biaya angkut, biaya beban angkut itu tidak pernah dikenakan pajak, maka ini tidak kita klik PPN tapi kita ganti NT, tidak kena pajak. Jadi kalau misalnya tadi ada saya lupa untuk mengganti untuk biaya angkut ini, mohon kalian perhatikan biaya angkut tidak dikenakan pajak. Jadi not reportable ya, NT. Oke, bukan PPN. Oke, kalau sudah silakan kalian record ke dalam Mayop ini. Oke, bila sudah lalu masuk ke ini. Kebetulan kan tadi saya bilang dari awal transaksi 11 hingga 15 sudah saya record, jadi ini tidak bisa saya record lagi. Jadi ini saya cancel. Yes, oke. Itu untuk yang transaksi 13. Kalau kalian langsung record saja ya. Nah, untuk transaksi 14. Transaksi 14 ini adalah pembayaran utang dagang. Kopnya masih Quintoys, jadi kita yang membayar keluar. Karena kita membeli, maka ini bukti kas keluar. Masuknya pada saat pembelian, jadi purchases. Lalu di sini adalah pay bills, karena kita membayar ya. Membayar utang. Kalau membayar utang kita pay bills. Oke, di sini sudah masuk. Itu dibayarkan kepada PT Fani Plastik. Ini langsung saja. Sini cek numbernya jangan lupa sesuai karena bukti kas keluar, jadi BKK strip 03. Tanggalnya adalah 11 September. Oke. Amount-nya adalah sesuai dengan soal. Di sini 750.000. Oke. Nah. Oke, di sini sudah 750.000.
Lalu di sini nanti harusnya di sini keluar ya, purchase dia number berapa. Di sini nanti keluarnya adalah yang 000 sekian itu ganti FP strip 548. Caranya juga di sini nanti ada tanda panah, kalian klik tanda panah, lalu nanti keluar form lagi. Di situ ada tanda panah lagi seperti yang di awal, klik lagi, baru kalian ganti yang 000 sekian, ganti FP strip 548. Kalau misalnya tidak diganti juga mudah-mudahan tidak apa-apa bila saat ujian ya, karena kan yang menguji bukan saya. Oke. Lalu setelah itu, setelah kalian rubah, nanti kalian select, klik tab hingga amount applied-nya itu ada. Lalu setelah amount applied ada, kalian klik tab lagi, maka total applied-nya ini akan berubah jadi 750 dan out balance-nya itu harus 0. Jika sudah seperti itu, maka tinggal di record saja. Nah, karena saya sudah merecord, jadi saya tidak bisa untuk record karena nanti ada double entry, jadi saya cancel. Kalau kalian silakan record ya. Oke. Lalu di transaksi berikutnya, sebentar. Mohon maaf. Oke. Di transaksi berikutnya itu adalah transaksi 15, yaitu penjualan kredit. Nah, penjualan kredit juga sepertinya tadi saya sudah ya. Ya, ini penjualan kredit, ini Quintcop-nya masih Quintoys, itu faktur penjualan. Jadi karena penjualan, maka dia masuk ke sales, lalu enter sales. Oke, di sini. Ntar coba saya cek dulu di sini. Jurnal. Oke, ini tanggal dibiarin. Jadi masuk ke penjualan kredit ya. Karena saya juga sudah record tadi, jadi saya hanya untuk transaksi alurnya saja ya. Jadi di sini ada customernya adalah Istana Boneka. Oke, Istana Boneka. Nah, ini dia. Ini 4.072.500. Oke, ini use customer. Nah, di sini adalah terminnya, karena dia kredit, pasti ada termin. Ini ganti dengan in given hashtag number of days. Discount days-nya itu adalah di sini terminnya 2/10, maka 10 untuk harinya. Lalu N per 30, balance due days-nya adalah 30, lalu diskonnya adalah 2%, dan ada keterlambatan cas untuk pembayaran atau penjualan itu sebesar 1% sesuai kesepakatan dari masing-masing pihak. Maka ini kita klik OK. Oke, lalu masuk ke dalam sini. Kita shift-nya tergantung dari semuanya, jadi kalian silakan isi sesuai dengan soal yang ada. Di sini harga satuan, maka ini saya tidak akan mengetik kembali karena mungkin agak banyak. Lalu yang kalian harus perhatikan setelah kalian sudah memasukkan semuanya, setelah di tab, nah dia ada di soal itu adalah beban angkut. Beban angkutnya adalah 30.000. Maka nanti setelah kalian selesai memasukkan atau menginput datanya di sini sudah dengan harganya juga, maka kalian langsung ke freight page atau ke sini dan ketik 30.000. Nah, lalu di tab. Nah, di sini balik lagi saya bilang biaya angkut itu tidak dikenakan pajak, maka PPN kita ganti dengan NT atau tidak kena pajak ya. Oke, nah seperti itu. Nah, karena di sini juga penjualan secara kredit, maka pay today itu tidak kita isi dengan total amount. Pay today tidak kita isi dengan total amount. Jadi setelah sudah kalian freight ini diisi 30.000, oke, maka nanti di bawah total amount-nya adalah 4.072.500. Ya, mohon maaf karena saya tidak
mengetik kembali karena itu akan memakan waktu. Itu saya mohon maaf sekali karena nanti di recordnya juga tidak bisa kan double entry. Jadi kalian harus sesuai dengan soal saja. Oke. Lalu setelah selesai langsung di record saja. Oke. Nah, masuk ke bukti transaksi 16. Nah, mulai dari sini saya akan melakukan penginputan. Jadi di sini bukti transaksi 16 adalah pembelian secara kredit ya. Kalau yang tadi adalah penjualan secara kredit, kalau ini adalah pembelian secara kredit. Nah, pembelian secara kredit itu masuknya ke dalam pembelian. Kita enter purchases atau pembelian. Lalu ini sama seperti penjualan kredit. Kita pilih. Nah, di sini adalah dari COP. Dari COP itu adalah PT Fani Plastik. Lalu ditujukan kepada kita. Jadi di sini adalah PT Fani Plastik ya. Oke, untuk termsnya itu ada terminnya di soal di faktur penjualan adalah 3/10 N/30. Maka COD kita rubah menjadi in a given #number of days. Diskonnya, diskon harinya 10. Balance due-nya N/30. Wajar, lalu diskonnya yang beda. Kalau yang di penjualan itu dia ada 2% untuk diskon early payment, sedangkan ini adalah 3%. Oke. Jadi langsung oke di sini. Nah, purchase number-nya kita tulis FP faktur lalu strip 645. Untuk tanggalnya adalah 12 September. Oke. Lalu supplier invitation-nya itu tidak ada. Oke, lalu klik tab. Nah, di sini ini karena pembelian secara kredit, maka layoutnya juga harus kita rubah dulu. Karena tadi yang kita rubah adalah di sales ya, di purchase belum. Nah, karena kita adalah perusahaan dagang item, nah maka kita layoutnya kita ganti dulu menjadi item. Kita oke, maka akan berubah seperti ini. Ada bill, receive, back order, item number, dan seterusnya. Nah, setelah berubah seperti ini, balik lagi bill. Oke, billnya itu adalah quantity yang dibeli ya. Jadi kuantitinya sesuai soal. Di soal itu adalah yang pertama 5. Oke. Receive-nya juga 5.